dengan nomor pokok mahasiswa 2010015211204. Saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampus saya, yaitu Rio Rinaldi SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan 5 topik, yaitu topik pertama adalah sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan dikukuhkan menjadi bahasa negara Indonesia pada tahun 1945. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang negara Indonesia dan identitas nasional, dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Topik yang kedua adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa lisan baku. Ragam bahasa lisan yang pertama yaitu ragam 5 ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, ragam bahasa kuliah bersifat semi ilmiah atau baku. Yang kedua, ragam bahasa seminar atau simposium atau kongres dan sebagainya bersifat ilmiah atau baku. Yang ketiga, yaitu ragam bahasa panggung atau master of ceremony adalah yang bersifat ilmiah baku dan non ilmiah tidak baku. Yang keempat, ragam bahasa pidato bersifat ilmiah atau baku. Yang kelima, ragam bahasa percakapan sehari-hari yang bersifat arbitrer atau mana suka dan tidak ilmiah atau tidak baku. Diperhatikan dalam menggunakan ragam bahasa lisan. Yang pertama, hindari kata penggunaan kata-kata yang mana, di mana, dan mengulangi kalimat yang sama. Yang kedua, diksi. Yang kedua, diksi, pilihan kata. Gunakan diksi baku. Pedomannya ada di halaman 26 saat membuka naskah atau dubbing. Yang ketiga, lafal dalam pengucapan tinggi rendah, nada suatu tekanan, nada yang dikeluarkan harus jelas agar komunikatif. Dan selanjutnya, mimik. Yang keempat, mimik atau ekspresi wajah perlu dimunculkan agar menimbulkan kesan emotif atau emosional, atau juga membangun suasana. Yang kelima, gerak tangan yang saya lakukan dari tadi visual agar terlihat lebih ekspresif. Benar. Ragam bahasa tulisan baku digunakan untuk mencerminkan cara berpikir seseorang yang teratur, logis dan sistematis. Dengan mengikuti aturan dan kaidah penulisan yang baik dan benar meliputi huruf kapital, kalimat efektif, dan tanda baca. Tanda baca meliputi titik koma, dan titik dua. Bentuk kata atau kata beribuhan, afiksasi, kata yang dicetak miring, kata depan dan awalan, daftar pustaka dan konjungsi. Yang pertama adalah penggunaan na adalah penggunaan pada nama, penulisan nama. Yang pertama adalah nama orang. Contoh nama Muhammad Naufal, penggunaan M kapital pada Muhammad dan penggunaan N kapital pada Naufal. Yang kedua itu jabatan, jabatan dan pangkat. Contoh jabatan dan pangkat presiden. Presiden ditulis dengan awalan P huruf kapital. Yang ketiga yaitu G, yaitu gelar. Contoh adalah Profesor, Doktor, Muhammad dan sebagainya. Cara penulisan adalah Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Naufal M. S besar, C kecil, koma, M besar, A besar. Selanjutnya yaitu sa dan ka, yaitu sapaan dan kalimat langsung. Contoh bentuk sapaan Pak. Contoh penulisan, silahkan ditulis dengan huruf kapital, duduk tulisan kecil, koma, Pak diawali dengan kalimat dengan huruf kapital.
Yang selanjutnya tanda baca. Tanda baca itu tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda pisah dan tanda hubung. Penggunaan tanda titik. Yang pertama untuk menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.32.20, yaitu pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. Dipakai dan selanjutnya bisa dipakai dalam pustaka, daftar pustaka. Rumus susunan daftar pustaka: Nataju al atau tem. Na yaitu adalah nama pengarang, ta yaitu tahun terbit, ju yaitu judul buku, cetak miring atau dimiringkan, yang al yaitu alamat, t yaitu tempat terbit, dan p penerbit. Penggunaan tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 ditulis 13.000. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisah kalimat setara. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Cara penulisan: hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah: 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik. Tanda titik koma juga dapat dipakai pada akhiran perincian dan berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah: 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berdasarkan berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), titik. Tanda titik koma yang ketiga untuk pemisahan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat. Contoh, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Tanda titik dua. Motor langsung deh. Berapa menit? Dia dulu, selesai mah jauh lah. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang dibuktikan pemerincian atau penjelasan yang lebih dari dua unsur atau hal, kecuali berbentuk kata pilihan atau. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang selanjutnya hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup dan mati, titik. Selanjutnya tanda hubung untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Cara penulisan: anak, strip pendek, anak. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contoh, se dengan kata berikut dengan dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se Indonesia. Se Indonesia digabungi dengan kata hubung garis strip pendek dengan cara penulisan se strip pendek Indonesia. Lalu penggunaan tanda pisah. Untuk menulis keterangan tambahan, aposisi, Soekarno-Hatta, proklamator. Untuk menulis keterangan tambahan atau aposisi, Soekarno-Hatta atau proklamator kemerdekaan RI
diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Cara penulisan Soekarno, strip pendek, Hatta, strip panjang, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, strip panjang, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Indonesia Internasional. Topik kelima, kalimat efektif. Rumus super hematnya sebaku L. Syarat kalimat efektif. Aturan minimal memiliki subjek dan predikat. Contoh penulisan efektif. Kasus pembunuhan itu adalah subjek. Terjadi predikat di Lubuk Buaya. Keterangan tempat. Tidak efektif. Mahasiswa di kampus hanya menggunakan subjek dan keterangan tempat. Aturan kedua adalah hemat dalam penggunaan kata. Contoh penulisan para anak-anak peserta dipersilakan memasuki ruangan. Yang salah sangat banyak sekali. Yang salah kedua adalah seorang yang mana bernama. Aturan ketiga aturan yang ketiga sejajar awalannya. Pencuri dipukul, diseret, lalu dibawa ke kantor polisi. Di dalam kalimat tersebut digunakan kalimat di. Lalu yang keempat menggunakan kata baku, yaitu praktis, sistem, praktik. Contoh penulisan praktik, sistem, asas, napas, rapor, kuitansi. Yang kelima yaitu aturan yang kelima yaitu logis. Contohnya pemuda itu ayah saya. Pemuda itu ayah saya, itu tidak logis. Yang logis adalah I love you.